Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad Trofiudinsyah dari kelas B, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dan di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martinah Purwaningdiah, SAP MAP. Dan di video kali ini saya akan sedikit bercerita dan menjelaskan tentang proses perencanaan agar saya bisa lolos SBMPTN tahun 2021. Jadi dalam proses perencanaan saya itu menerapkan elemen 5W dan 1H dan juga metode SMART. Jadi yang pertama itu ada elemen what atau apa. Elemen what saya adalah lolos SBMPTN tahun 2021. Yang kedua adalah elemen why atau mengapa. Mengapa saya ingin lolos SBMPTN tahun 2021. Jadi saya itu nggak lolos SNMPTN ya, dari seleksi sekolah bahkan. Dan juga saya itu nggak mau masuk universitas itu dari universitas negeri atau PTN itu lewat jalur mandiri. Jadi jalur yang benar-benar ideal bagi saya waktu itu adalah jalur SBMPTN. Selanjutnya adalah elemen when atau kapan. Elemen when saya itu dari bulan Januari sampai bulan April 2021. Dan keempat adalah elemen where atau di mana. Jadi saya melakukan perencanaan itu di sekolah dan juga di rumah. Namun kebanyakan waktu saya merencanakan itu lebih banyak di rumah. Kenapa ya? Karena waktu itu juga sekolah juga masih daring, jadi saya lebih banyak melakukan perencanaan itu di rumah dibandingkan di sekolah. Kelima adalah who atau siapa. Ya, pemeran dari semua perencanaan ini adalah saya sendiri. Yang terakhir atau keenam adalah elemen how atau bagaimana cara saya untuk mewujudkan semua rencana saya tersebut. Jadi yang pertama adalah saya itu menetapkan beberapa universitas dan jurusan yang pengen saya ambil gitu. Dan waktu itu sekitar bulan Januari saya itu berminat ke sekitar 3 atau 4 universitas yang berada di Jawa Timur dan juga 3 jurusan yang pengen saya ambil waktu itu. Jadi yang kedua adalah menyusun rencana belajar. Karena saya dulu itu tidak les, jadi saya harus menyusun rencana belajar saya sendiri. Selain dari belajar dari sekolah, saya dulu membeli salah satu buku di online shop yang memuat tentang materi dan soal-soal UTBK. Jadi saat itu UTBK itu dilaksanakan tanggal 12 April. Nah, saya baru belajar mengenai UTBK dan baru membeli buku tersebut di online shop tadi itu Februari tanggal 1 atau 2 gitu. Nah, dan tebal buku tersebut itu 1000 halaman. Jadi rencana belajar saya waktu itu adalah, jadi sehari itu saya harus mencapai 13 halaman. Nah, dalam waktu 2 bulan 2 minggu tersebut itu bisa sampai 1000 halaman. Jadi saya secara konsisten sehari itu 13 halaman untuk membaca dan menamatkan buku tersebut. Yang ketiga adalah selalu mengikuti update-update mengenai UTBK. Caranya bagaimana? Caranya itu kalau dari saya itu memfollow beberapa akun Instagram yang selalu mengupdate info-info tentang UTBK, tentang jurusan, tentang ya universitas-universitas yang ada di Indonesia seperti itu. Dan selanjutnya adalah metode SMART. Yang pertama adalah S atau spesifik. Ingin lolos SBMPTN tahun 2021 merupakan rencana yang sangat spesifik dan tujuannya jelas. Terus yang kedua M atau measurable. Artinya rencana saya itu dapat diukur keberhasilannya. Dan bagaimana cara saya untuk mengukur keberhasilannya pada waktu itu? Jadi yang pertama adalah mencari tahu tentang ketetapan tahun sebelumnya dan juga kuota jurusan yang kita incar atau kita minati pada tahun sebelumnya ya. Kalau tahun saya 2021 ya saya cari info tentang ketetapan jurusan di tahun 2020. Dan yang kedua adalah mencari rata-rata nilai UTBK pada tahun sebelumnya, dan saya itu bandingkan
dengan hasil-hasil tryout yang saya dapat dari sekolah. Terus yang selanjutnya adalah A atau achievable. Artinya rencana saya itu bukan hanya sebuah angan-angan, tapi dapat dicapai ya. Alhamdulillah pada tahun 2021 saya itu diterima di Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Kemudian adalah R atau realistis. Jadi saya dulu memilih UB juga realistis. Saya dulu tahu, setelah belajar beberapa bulan, saya tahu kemampuan saya seperti apa dan gimana. Jadi saya memilih UB juga banyak faktor yang saya pertimbangkan. Contohnya kuota keterima, nilai rata-rata yang keterima, terus saingannya gimana. Jadi saya sangat realistis dalam menentukan pilihan masuk ke universitas. Yang terakhir adalah T atau waktu. Jadi waktu yang saya gunakan dari proses perencanaan, belajar sampai pelaksanaan UTBK itu dari bulan Januari sampai bulan April tahun 2021. Dan karena saya UTBK itu tanggal 13 April 2021, jadi setelah masuk bulan April itu saya harus menguasai hampir semua materi UTBK yang nanti akan diujikan. Dan alhamdulillahnya pada pengumuman UTBK atau tanggal 14 Juni 2021 saya lolos UTBK pilihan pertama saya, yaitu di Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi dan Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Nah, itu tadi proses perencanaan dari saya. Semoga bisa diambil manfaatnya, dan sekian dulu video dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.